Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita membuka kitab suci dari Injil Matius. Kita akan membahas buah roh yang berikut. Kita sudah membahas kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan sekarang kita akan membahas mengenai kemurahan. Mari kita membaca bersama-sama dari Matius pasal yang ke-7. Matius 7, kita membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius 7, ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami rindu mendengar suara Tuhan, yang kami bisa dengar melalui hamba Tuhan, dan melalui tulisan yang Tuhan firmankan, tertulis oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Kami bersyukur karena suaramu kami dengar, dan berita Injil yang Tuhan sampaikan mengena dan masuk ke dalam hati kami. Kami bersyukur untuk setiap pembentukan yang Tuhan rela berikan, sehingga sebagai anak-anak-Mu kami diberi berkat begitu limpah. Terima kasih untuk iman, untuk pertumbuhan, untuk pengertian yang besar dan limpah tentang Tuhan kami, yang Tuhan senantiasa nyatakan kepada kami. Oh Tuhan, biarlah kami boleh hidup dengan segala hal yang besar, agung, dan limpah, yang sudah Tuhan firmankan kepada kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangi Tuhan dan disenangkan oleh anugerah Tuhan. Bahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan rela berikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam pengertian yang ke-5 mengenai buah roh, kita membahas mengenai kemurahan. Kita sudah membahas tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan sekarang kemurahan. Apa yang dimaksud dengan kemurahan? Di dalam Matius pasal yang ke-7, ini ayat yang saya ambil untuk memberikan contoh penjelasan tentang apa itu kemurahan. Di dalam pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, ditekankan tentang Tuhan yang bisa diakses oleh orang-orang yang memerlukan belas kasihan. Di sini ada berita tentang Allah yang senantiasa tersedia, yang senantiasa menyediakan diri, lebih tepatnya lagi, untuk bisa ditemui oleh orang-orang yang memerlukan Dia. Saudara, tidak ada yang menyenangkan dari orang-orang yang sedang kekurangan, bagi orang-orang yang sulit untuk memberi berkat. Bagi orang-orang yang menahan berkat, yang pelit, yang merasa gangguan kalau ada orang perlu datang kepada dia. Mereka tidak akan menganggap ada sukacita kalau didatangi oleh orang-orang yang penuh kebutuhan seperti ini. Tapi di dalam pasal 7 ayat 7, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita yang berada dalam keadaan kurang, kita yang berada di dalam keadaan terdesak, kita bisa datang kepada Allah. Dan Allah memberikan dirinya. Dia selalu menyediakan dirinya bagi orang-orang yang ada di dalam kesulitan. Nah, inilah yang kita bisa kaitkan dengan tema kemurahan di dalam pengertian Galatia 5. Kemurahan bersumber dari Tuhan, dan Tuhan memberi diri bagi orang-orang di dalam kebutuhan yang besar. Kekristenan sudah menjadi agama yang berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan di dalam awal-awal abad pertama, kemudian kedua, di awal-awal dari kekristenan di abad pertama, kemudian abad kedua, abad ketiga, bahkan abad keempat. Kekristenan mula-mula adalah kekristenan yang identik dengan orang-orang yang dianggap bodoh oleh masyarakat, yang dianggap miskin, yang dianggap pinggiran, yang dianggap hina. Tapi tentu saudara, sepanjang jalan sejarah membuktikan kepada kita bahwa kekristenan bukan hanya untuk orang yang miskin dan rendah di dalam pandangan dunia.
Kekristenan juga ternyata sangat diperlukan oleh orang-orang dengan intelektual tinggi, dengan kedudukan tinggi, dan juga dengan harta yang banyak. Kekristenan adalah agama yang memanggil semua orang, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, terpandang atau hina di dalam masyarakat untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kekristenan selalu mengajarkan bahwa siapapun yang datang ke Tuhan, dia cuma bisa datang ke Tuhan dengan satu macam cara. Yaitu dia harus datang dengan memohon belas kasihan. Dia datang sebagai orang yang perlu karena dia tidak tahu lagi kemana dia harus mencari. Orang-orang yang perlu Tuhan, yang datang mengemis dan mengatakan, Tuhan, kami tidak mungkin mendapat apapun dari siapapun selain dari Engkau. Yang kami perlukan ada padamu, dan kami mengemis minta kepadamu. Di dalam kalimat-kalimat yang dikatakan Martin Luther menjelang akhir hidup, kalimat yang dianggap sebagai kalimat terakhir adalah ketika dia mengatakan bahwa kita semua ini adalah pengemis dan itulah kebenaran. Kita semua pengemis dan kita datang ke Tuhan memohon, Tuhan beri belas kasihan-Mu supaya kami boleh menerima apa yang kami perlukan. Kalau Tuhan tidak memberi, kami pasti akan mati. Orang miskin sangat mudah mengerti ini. Tapi orang kaya sulit. Karena dia tidak merasa perlu apapun yang dia tidak bisa sediakan untuk dirinya. Dia tidak perlu datang ke Tuhan untuk pemeliharaan, karena pemeliharaan untuk generasi-generasi selanjutnya pun dia sudah miliki. Orang yang kebutuhannya besar dan tidak mampu dicukupkan oleh apapun akan datang ke Tuhan dan dia mengerti bagaimana mengemis. Tapi orang dengan kelimpahan akan mengatakan, saya akan datang ke Tuhan dan saya masih belum mengerti kenapa harus datang ke Dia. Banyak orang sudah jadi Kristen karena tradisi dari keluarga. Dan ketika hidup mereka sukses, mereka merasa heran, apa yang perlu dicari lagi dari kekristenan? Iman Kristen jadi iman yang boleh ada, boleh tidak. Dijalankan dengan separuh kekuatan, dengan separuh hati, dengan separuh niat, dengan separuh hidup. Kekristenan menjadi agama mati karena dianut oleh orang-orang yang tidak perlu apa-apa kepada Tuhan. Ketika mereka berlutut dan datang ke Tuhan, mereka hanya membengkokkan lutut dan sujud di hadapan Tuhan sebagai gaya dari bahasa tubuh yang mereka tiru dari orang lain. Mereka tidak tahu apa itu bersujud, seumur hidup belum pernah bersujud. Seumur hidup jadi penguasa, seumur hidup mengetahui orang-orang lain adalah bawahannya. Sehingga dia tidak mengerti apa itu sujud. Dia tidak mengerti apa itu memohon. Dia tidak pernah tahu apa itu minta, mengemis, menjadi miskin. Sehingga banyak orang gagal menjadi Kristen justru karena kelimpahan dianugerahkan Tuhan dalam hidupnya. Anugerah Tuhan tidak pernah Tuhan berikan untuk membuat orang hancur imannya. Tetapi anugerah yang harusnya membuat orang bersyukur kepada Tuhan, justru menggerakkan orang dengan kesombongan mengatakan, saya tidak pernah perlu Tuhan. Kalau Tuhan ada, saya bersyukur. Kalau tidak, tidak apa. Ternyata tanganku bisa memberikan apa yang aku perlukan. Aku punya pekerjaan, aku punya karir, aku punya kemampuan yang membuat hidupku terpelihara. Bukan cuma terpelihara dengan batas kebutuhan, tapi terpelihara dengan sangat limpah. Sehingga banyak orang tidak mengerti kenapa harus beragama. Saudara, kita heran, kenapa Eropa yang tadinya sangat Kristen menjadi begitu sekuler. Tapi kita tidak perlu heran, karena begitu orang menyadari dia bisa melakukan apa yang perlu untuk membuat dirinya kaya, dia menjadi lupa bahwa dia hanyalah pengemis di hadapan Tuhan. Tapi saudara sekalian, orang-orang miskin akan datang dan mengatakan, Tuhan, kami tidak punya apa-apa selain Engkau. Jika Engkau menolak untuk memberkati kami, kami akan mati. Jadi kami tidak akan berhenti mohon. Karena jika Tuhan suruh kami pergi, kami tidak ada tempat lain kami bisa pergi. Jika Tuhan menolak untuk pelihara kami, kami tidak punya sumber lain untuk pelihara kami. Maka mereka menjadi giat dalam doa. Saudara, tradisi Pentakosta mempunyai kesalahan besar, yaitu memutuskan diri dari tradisi. Tetapi mereka tanpa sadar menghidupkan kembali tradisi kekristenan mula-mula di dalam keadaan miskin dan menderita. Golongan Pentakosta awalnya adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan karena warna kulit. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dapat pekerjaan karena mungkin sangat terbelakang cara berpikirnya atau punya kelemahan tubuh.
Mereka tidak mungkin pergi ke rumah sakit tanpa ada asuransi. Bayaran yang harus diberikan untuk 1 kali perawatan sudah akan menyita seluruh harta yang pernah dimiliki dari generasi nenek, ibu, dan diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak mungkin ke rumah sakit. Mereka tidak punya hak untuk mendapatkan segala fasilitas yang dimiliki oleh warga kelas atas. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka cuma tahu, saya punya Tuhan dan saya doa kepada Dia. Dan sebelum Dia memberi apa yang kami perlu, kami tidak akan berhenti doa. Karena memang tidak ada tempat lagi. Saudara, orang-orang dengan kelimpahan terlalu banyak alternatif. Kenapa mereka tidak perlu berdoa? Karena terlalu banyak alternatif. Persekutuan doa menjadi tempat kering karena memanjatkan doa yang boleh dijawab, boleh tidak. Permohonan kita menjadi permohonan yang tidak berarti. Karena kalaupun Tuhan abaikan, kita tidak merasa kehilangan apapun. Tapi saudara, orang-orang miskin tidak begitu. Mereka akan datang ke Tuhan dan mengatakan, Tuhan, jika Engkau pun membuang kami, maka kami mati. Dan Alkitab menjawab, Tuhan tidak pernah buang orang-orang seperti ini. Tuhan mengatakan, jika engkau minta, maka akan diberikan kepadamu. Jika engkau cari, maka kamu akan dapat. Jika engkau ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Banyak orang tidak mengerti ini setting doa seperti apa. Ini bukan setting doa. Ini adalah permohonan yang diberikan oleh orang miskin dengan memaksa. Tetapi mereka memaksa bukan dengan mengancam. Karena yang mereka minta adalah orang kaya yang punya banyak pasukan, banyak pembantu yang bisa menolong kalau ada bahaya yang tiba pada mereka. Tapi ini orang-orang miskin yang tidak lagi menunggu. Bukan orang yang duduk di jalan sambil ulurkan tangan. Ini adalah orang-orang miskin yang secara aktif mendatangi rumah orang karena mereka sudah tidak punya harapan lagi. Ini tentu saya bicara tentang orang yang benar-benar terdesak. Saya tidak bicara tentang penipu yang pura-pura menggali belas kasihan orang karena dirinya kurang. Dunia kita penuh kebusukan dan harap saudara tahu mendeteksi mana palsu, mana asli. Harap kita menjadi orang-orang bijak yang memberi teguran keras bagi orang-orang yang memanipulasi belas kasihan dan memberi belas kasihan kepada mereka yang memang tidak punya pilihan lagi. Saudara, orang-orang seperti ini akan datang ke rumah dan mereka akan ketok. Mereka ketok dengan keras, mereka sudah tidak tahu waktu lagi karena tidak ada kemungkinan untuk perhitungkan waktu. Mereka mungkin akan datang tengah malam karena anak mereka sakit keras dan mereka tidak punya uang untuk rawat. Mereka mungkin sudah sangat khawatir karena anak mereka lapar dan tidak ada makanan. Sehingga mereka harus ketok rumah, entah itu jam malam, entah itu tengah malam atau kapanpun. Mereka sudah tidak punya lagi manner, tidak punya lagi pengertian tentang waktu yang tepat karena mereka terdesak. Nah, ini gambarannya. Ini bukan gambaran orang ngotot doa untuk minta harta tambahan. Sekarang banyak orang memanipulasi ayat ini dengan mengatakan, kalau kamu minta dengan giat, kamu bisa dapat rumah, bisa dapat mobil, bisa dapat uang yang banyak, bisa dapat pacar yang kamu mau, bisa dapat pekerjaan yang kamu idam-idamkan. Saudara, tidak ada bagian Alkitab yang menyetujui tafsiran itu. Ini bukan tentang orang yang serakah, ini adalah orang yang putus asa datang. Mereka minta, mereka mencari, mereka mengetok, karena mereka sudah tidak tahu lagi akan kemana. Tetapi saudara, jawaban dari ayat 8, Yesus mengatakan kalimat yang sangat indah. Setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Minta akan menerima, mencari akan mendapat, mengetok pintu akan dibukakan. Sekali lagi, settingnya bukan orang yang ngotot minta. Settingnya ini adalah orang yang sudah tidak ada harapan lagi. Pernahkah kita mengalami keputusasaan? Karena sudah tidak tahu bagaimana bisa bertahan hidup. Nah, ini yang dimaksudkan dengan orang yang mencari, orang yang meminta, dan orang yang mengetok. Ini tidak ada kaitan dengan orang yang ngotot berdoa untuk hal-hal yang absurd yang mereka minta demi memuaskan hawa nafsu. Ini adalah tentang orang-orang yang sudah tidak punya tempat lagi. Dan ayat ini mengatakan, kalau mereka datang meminta, mereka akan mendapat. Mereka mencari, mereka akan menerima. Mereka mencari, mereka mendapat. Mereka meminta, mereka menerima. Mereka mengetok, bagi mereka pintu akan dibukakan. Namun kalimat selanjutnya yang akan sangat mengharukan kita. Karena Yesus mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Saudara, ini gambaran yang indah sekali. Pengemis yang datang mengetok, minta tolong berikan apa yang kamu bisa. Untuk meredakan laparku. Untuk tolong anakku.
atau untuk tolong istriku, atau untuk tolong diriku. Saya punya hutang untuk pelihara keluargaku dan sekarang yang memberi hutang ke saya mau tangkap saya jadikan budak. Saya akan jadi budak, saya tidak masalah. Tapi anakku akan jadi budak karena kesalahan saya. Tolong bantu supaya anakku tidak jadi budak. Nah, ini orang-orang yang mengemis itu. Dan Yesus mengatakan, adakah tuan rumah itu memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Tiba-tiba settingnya berubah, ini bukan tuan yang didatangi pengemis. Ini memang tuan yang didatangi pengemis, tapi tuan itu segera bersikap kepada pengemis ini. Seolah-olah dia bersikap kepada anaknya sendiri. Saudara bayangkan setting di mana ada drama seperti ini ya. Orang miskin datang mengatakan, saya sudah sangat-sangat putus asa. Saya perlu bantuanmu sedikit saja supaya saya bertahan hidup. Dan orang di dalam buka pintu, bukan cuma buka pintu, dia mengatakan masuklah ke dalam. Kamu perlu apa? Orang itu heran. Kenapa saya disuruh masuk ke dalam? Engkau lempar saja roti atau receh dari jendelamu saya sudah senang. Tidak perlu buka pintu, tidak perlu undang saya masuk. Tapi Yesus mengatakan, adakah di antara kamu yang memberi batu kepada anaknya? Yesus tidak mengatakan, ada di antara kamu yang kalau kedatangan pengemis tidak memberi. Pasti kamu memberikan. Yesus tidak pakai gambaran itu. Yesus memakai gambaran, adakah di antara kamu yang menolak anakmu kalau anakmu kesulitan? Ini gambaran siapa ya? Siapa tuan rumah? Yang ketika orang miskin datang mengetok pintu, dia bukan cuma buka pintu, dia mempersilahkan orang ini masuk dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Saudara, banyak sekali gambaran di dalam khotbah di bukit yang sangat indah. Ini khotbah yang membuat orang yang membacanya menjadi sadar bahwa dia belum tahu tentang siapa Tuhan sebelum dia membaca eksposisi kebaikan Tuhan lewat mulut Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit. Sehingga Yesus mengatakan, kamu pernah ketemu orang miskin yang ketok-ketok pintu rumahmu, dia sudah nggak tahu malu ya, karena dia sudah terdesak. Pernahkah kamu buka pintu dan mengatakan, anakku masuklah, kenapa kamu di luar? Anakku ganti bajumu, kenapa bajumu begitu jelek? Anakku makan dulu, kenapa kamu begitu kurus? Kamu akan sakit. Segera makan, baru kita bicara kebutuhanmu apa. Oh, orang miskin itu diperlakukan seperti anak, ditampung di dalam rumah, seolah-olah tuan itu tidak pernah beri jarak kepada orang miskin ini. Karena dia menganggap orang miskin ini adalah anak. Nah saudara, ini adalah gambaran tentang belas kasihan Tuhan. Belas kasihan bukan cuma perkataan di mulut yang mengatakan kasihan ya. Belas kasihan adalah satu yang menggerakkan Tuhan untuk memberi dengan penuh kemurahan. Kenapa Allah menerima orang miskin? Karena dia penuh dengan kemurahan. Dia adalah Allah yang murah hati. Dan kemurahan hati ini membuat Allah tidak hanya melihat apa yang jadi kebutuhan tambahanmu. Tapi dia melihat kebutuhan paling utama yang dimiliki manusia. Yaitu kebutuhan untuk ditampung oleh Allah sebagai anak-anak dia. Saudara, banyak kali ketika orang datang ke Yesus Kristus, mereka minta supaya mereka disembuhkan. Ada orang yang lumpuh datang ke Tuhan Yesus, mereka minta, Tuhan supaya saya bisa disembuhkan. Tapi seringkali Tuhan memberikan jauh lebih besar dari yang mereka pikir mereka perlu. Anakku, kamu disembuhkan. Bukan cuma disembuhkan lumpuhnya, tapi dosamu diampuni. Dan orang itu kaget. Saya datang karena lumpuh, dan kau datang menawarkan relasi yang pulih. Saya tidak mengerti. Ini mirip dengan yang dinyatakan di dalam kisah Kristus mengenai anak yang hilang. Di dalam kisah anak yang hilang, orang yang sudah lari dari rumah papanya, yang sembarangan hidup, yang sudah memboroskan harta papanya, yang pergi dengan penuh harta, tapi pulang seperti orang miskin, seperti orang yang tidak pernah makan berhari-hari. Menjadi penjaga babi dan itu pun membuat dia tidak bisa kenyang makan. Maka waktu dia datang kembali ke rumah papanya, dia jauh lebih parah dari orang miskin. Dia mempunyai pakaian yang sangat bau babi. Dia sudah tidur dengan babi di kandang babi karena dia tidak punya tempat lagi untuk membaringkan tubuhnya. Waktu dia datang ketemu papanya, papanya dengan penuh belas kasihan panggil dia. Dan bukan cuma tanya, nak mau apa kamu? Papa saya lapar, oke kasih makan, apalagi baju? Kasih baju, apalagi yang kamu perlu? Ambil yang kamu perlu lalu pergi. Tidak, papanya mengatakan kamu punya status sebagai anak. Dan status itu tidak saya lupakan meskipun engkau sudah jadi pengemis di negeri lain. Nah saudara, inilah kemurahan Tuhan. Tuhan yang murah hati adalah Tuhan yang sediakan rumah bagi orang-orang yang memohon sekadar belas kasihan kepada dia. Nah ini pengertian yang sulit kita pahami kalau kita tidak mengetahui konteks sopan santun atau konteks keramah tamahan
di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama ada begitu banyak bagian yang menekankan tentang perlunya manusia menerima orang lain, memberikan kepada orang lain segala yang diperlukan waktu mereka bertamu. Ini konteks yang sangat ketat ada di dalam Perjanjian Lama. Kalau ada orang asing jalan, maka orang akan mengatakan, kalau engkau mau singgah di rumahku, aku akan sediakan makanan, aku akan sediakan apa yang kamu perlu untuk perjalananmu. Ini salah satunya digambarkan di dalam tindakan Abraham. Ketika Abraham melihat ada 3 orang asing berjalan, dia tidak tahu bahwa ini adalah 2 malaikat dan Tuhan sendiri. Ketika dia lihat orang asing berjalan, dengan segera dia lari. Dia bukan tunggu, dia lari. Dia mengatakan, Tuhan, engkau bertiga mau lewat tempatku, perkemahanku, tapi tidak mampir. Jangan Tuhan, izinkan aku melayanimu. Bolehkah aku berbagian melayanimu? Mari datang, aku akan potong binatang, memberikan sajian makanan yang berlimpah, mengadakan pesta, memberikan minum, menyediakan bekal, mencuci kakimu. Setelah engkau segar, setelah engkau makan, silakan lanjutkan perjalanan. Abraham melakukan itu. Maka saudara sekalian, ketika dia mengundang orang-orang ini untuk mendapatkan keramahan dari dia. Ini menjadi satu bagian yang dipahami di dalam tradisi Israel. Jangan kejam kepada orang asing. Lihat mereka dan berikan kepada mereka apa yang mereka perlu. Mari panggil mereka untuk mendapatkan berkat ketika mereka mampir di tempatmu. Nah saudara, ini merupakan gambaran tentang betapa baiknya Tuhan menyediakan tempat untuk orang datang dan menjadi bagian dari tempat yang Tuhan sediakan. Dengan kata lain, ketika Allah menyatakan kemurahannya, Allah memanggil manusia untuk kembali menikmati tinggal di dunia dengan status sebagai anak. Saudara, orang miskin itu orang seperti apa? Ini adalah orang yang haknya untuk hidup makin berkurang karena banyak hal. Kenapa hak hidupnya berkurang? Karena mereka tidak memberikan apa yang diperlukan oleh orang lain. Sudah sulit loh untuk orang menghargai orang lain yang tidak bisa beri apa-apa kepada orang lain. Di dalam situasi masyarakat yang sangat menyenangi timbal balik, sangat sulit untuk menjadi penting di masyarakat jika mereka tidak mampu berikan apa-apa kepada masyarakat. Saudara tidak punya bakat, tidak punya pikiran yang jernih, tidak punya kemampuan, sulit untuk diterima. Saudara akan menjadi orang yang tidak dianggap berguna untuk dijalin relasi dengannya. Nah itu sebabnya ketika orang-orang yang miskin ada di masyarakat, mereka cuma tahu bahwa mereka adalah orang yang by default. Dengan ketentuan yang sudah ada, mereka harus terpinggirkan. Saudara, ini bukan pembacaan dari kelompok Marxis terhadap situasi masyarakat. Orang Marxis akan mengatakan, oh orang-orang miskin itu menjadi miskin karena ada begitu banyak sistem yang dimanipulasi oleh orang-orang kaya. Orang kaya sogok pemerintah, orang kaya bikin sistem sehingga orang miskin tersingkirkan. Mari rombak sistem supaya orang miskin bisa ditolong. Tapi saudara, yang ditekankan ini bukan mengenai sistem. Sistemnya biasa kok. Sistemnya sistem timbal balik. Kamu berikan aku untung, saya berikan kamu keuntungan balik. Kamu berguna bagi saya jalin relasi dengan kamu. Itu normal. Saudara pun akan jalin relasi dengan orang karena saudara tahu ada hal yang baik yang bisa saudara dapatkan dari orang itu. Dan itu bukan hal yang dosa. Kalau saudara mau punya pegawai, saudara tanya pegawai saudara, calon pegawai. Kamu bisa melakukan apa? Lalu orang itu bilang, saya tidak punya bakat apa-apa. Saya orang miskin, saya tidak punya pengertian, saya tidak punya apa-apa, saya nggak mampu apa-apa. Fisik saya lemah, saya tidak mampu melakukan apapun. Saudara tergerak oleh belas kasihan, saudara akan bantu dia, tapi saudara tidak akan jadikan dia pegawai saudara. Saudara tidak akan mengatakan, oke, saya jadikan kamu ketua, manajer. Loh, kenapa saya jadi manajer? Karena saya tidak mau ikut sistem dunia. Saudara, ini bukan sistem dunia, ini adalah sistem yang wajar. Sistem yang secara logika akan berjalan baik. Jika saya tidak bisa memberi keuntungan, saya tidak mau orang menjalin relasi dengan saya, mereka tidak dapat apa-apa dari saya. Kalau saya tidak mampu memberi berkat di dalam pelayanan mimbar misalnya, saya tidak akan naik mimbar. Kenapa mesti naik mimbar? Lalu memaksa orang dengar sesuatu yang mereka tidak perlu dan yang Tuhan tidak rasa mereka perlu dengar. Nah maka saudara, ketika kita mempunyai sesuatu untuk ditawarkan, wajar kalau orang mulai menghargai. Saudara punya bakat, orang akan mulai melirik dan mengatakan, ini orang harus saya rekrut. Saudara, di dalam di dalam pelayanan ini juga bisa terjadi. Saya ingat ketika ada beberapa dari jemaat, ini ya sekadar buka-bukaan sedikit ya, saudara
Ini berita saya bagikan kepada saudara, harap saudara jangan menggosipkan keluar. Saudara, biasanya orang ketika membentuk panitia akan mulai mengincar orang-orang mana yang akan dilibatkan ke dalam grupnya dia. Ketua humas, ketua tim acara, lalu ketua apa lagi? Bapak biasa ketua apa, Pak? Ketua yang tua atau apa? Ketua tim apapun. Oke, panitia akan dibentuk, langsung mulai berburu. Dan biasanya ketua panitia yang menyeluruh akan mengatakan, jangan rekrut orang dulu ya, sebelum aba-aba start dimulai. Jangan curi start. Kenapa mesti ada peraturan ini? Karena setiap panitia akan kejar orang yang rajin, yang disuruh apapun jadi, dan mereka akan menghindari orang yang disuruh apapun terjadi penundaan. Gitu ya. Maka mereka akan mulai berburu, dan ini sesuatu yang wajar dong. Saya tidak merasa ada sesuatu yang baik kalau ada ketua panitia atau ketua bidang yang mengatakan, saya tidak mau seperti dunia. Yang lain rekrut orang baik, saya rekrut orang malas. Yang lain rekrut orang yang suka kerja, saya rekrut orang yang suka merongrong orang lain. Karena aku beda dengan dunia. Ya saudara beda dengan dunia karena saudara punya standar lebih rendah dari dunia. Hati-hati ya, beda dengan dunia bisa jadi saudara lebih agung dari dunia. Bisa jadi saudara lebih parah dari dunia. Nah maka ketika kita mencari orang, lalu mau bikin daftar. Misalnya ada nama Arif, kenal lagi Arif. Arif, oh Arif ini bakatnya lumayan loh. Dia bisa juggling sambil lari, misalnya contoh ya. Tapi ini nggak ada gunanya, jadi panitia apa? Terus bikin daftar nama lagi. Ada William, oh dia bisa di Aufi, dia juga bisa disuruh nyanyi, ini contoh ya. Saya nggak tahu dia bisa nyanyi atau enggak. Ini orang bisa, ayo kita rekrut. Begitu ditelepon William bilang, maaf saya sudah rekrut sama panitia lain. Curang, curi start gitu ya. Nah jadi ini wajar, saudara mau berrelasi dengan orang di dalam dunia profesional, saudara minta bakat. Saudara minta orang itu bersumbangsi. Kalau saudara mau mencari orang yang baru lulus, saudara cari yang nilainya bagus. Paling tidak dia tahu bagaimana sukses di dalam tahap awal dari karirnya waktu mereka studi. Saudara tidak mau orang yang lulusnya pun lulus dengan mujizat. Maksudnya lulus dengan mujizat adalah ketika dia lulus semua orang kaget lalu mengatakan mujizat itu nyata, gitu kan? Saudara tidak akan tempatkan dia menjadi orang yang penting di tempat saudara. Ada satu orang datang ke salah satu jemaat kita yang punya perusahaan, lalu dia bilang, Pak tolong tampung anak saya. Dia adalah orang yang sulit cari kerja, ayo tampung demi saya. Lalu orang ini ngomong ini, Pak saya bantu uang aja ya. Saya nggak mau terima dia di perusahaan saya bantu uang aja, saya nggak mau dia kerja di tempat saya. Lebih baik saya bayar dia, berikan persembahan atau berikan bantuan apa daripada dia mengacaukan tempat saya. Jadi saudara adalah wajar loh jika orang tidak punya bakat, tidak punya kemampuan, akhirnya tersingkir dari masyarakat. Kerja apapun nggak bisa. Lalu orang ini membuat adanya keadaan keluarga yang sulit karena dia tidak bisa kerja misalnya. Kemudian anaknya sulit makan karena pemasukan sangat sulit. Siapa mau hire dia? Maka saudara di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa meskipun orang-orang yang seperti ini tidak mungkin kita jadikan partner di dalam dunia kerja. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah izinkan ada di dunia. Dan Tuhan tawarkan tempat sebenarnya. Nah maka inilah pengertian kemurahan Tuhan yang menuntut kita harus murah hati. Kenapa ada orang seperti ini di bumi? Karena Tuhan yang jadikan. Saya tidak mengatakan Tuhan menjadikan orang miskin dengan membuat mereka malas atau bukan ya. Tapi fakta bahwa ada manusia seperti ini di bumi adalah fakta yang membuat kita sadar Allah adalah Allah yang sudah berikan tempat yaitu bumi untuk orang-orang seperti ini. Saudara nggak bisa bilang Allah menyesal ada orang-orang seperti ini di dunia. Allah murka dan menyesal ketika manusia jadi jahat. Tapi Allah tidak pernah menyesal karena manusia kurang bakat, atau kurang uang, atau miskin, atau sakit, atau menjadi pengemis. Tuhan tidak murka kepada kondisi ekonomi yang buruk. Tuhan murka kepada dosa. Tuhan murka kepada kekejaman, kelicikan, kejahatan. Maka saudara, fakta bahwa ada orang-orang miskin menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan bumi yang Dia ciptakan menampung mereka. Dan Tuhan menawarkan, maukah kamu mencari ke dalam bumi yang aku siapkan? Mencari makan, mencari kebutuhan. Mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan yang tawarkan. Dan siapa yang akan menjalankan apa yang Tuhan akan berikan? Yang menjalankan adalah orang-orang yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan belas kasihan Tuhan kepada orang lain. Maka kita harus melihat hal pertama, bahwa Allah adalah Allah yang menjadi Bapa bagi setiap orang. Di dalam kitab suci dikatakan Allah adalah bapa bagi anak-anak yatim. Dia adalah pemelihara bagi janda-janda yang sudah terpinggirkan. Zaman dulu dan juga mungkin beberapa tempat di dunia kita zaman ini.
Perempuan adalah kelompok yang paling gampang disingkirkan dalam masyarakat. Ketika perempuan menikah dengan seorang, orang itu mampu sediakan pemeliharaan untuk dia. Tapi ketika orang itu meninggal, atau orang itu membuang perempuan itu tidak bisa kemana-mana. Tidak ada karir yang besar untuk perempuan. Tidak seperti zaman sekarang. Perempuan mau kerja apa bisa. Kamu mau jadi seorang musisi bisa. Mau jadi orang masuk politik juga bisa. Mau jadi pemimpin di masyarakat juga bisa. Mau jadi orang yang ahli di dalam bidang akademik juga bisa. Tapi zaman dulu tidak. Perempuan mau jadi apa? Jadi tentara. Nggak bisa, kamu akan mati duluan. Jadi pekerja apa lagi? Nggak ada tempat untuk perempuan. Perempuan cuma bisa bergantung kepada suaminya. Maka ketika suaminya meninggal, orang akan mengatakan, kami tidak lagi menganggap ada sesuatu yang penting di dalam keluargamu. Bapakmu atau suamimu sudah meninggal. Sehingga banyak orang menjadi janda dan harus dipelihara oleh umat Tuhan. Tapi saudara, Israel melanggar janji dengan Tuhan. Karena mereka tidak pelihara orang-orang seperti ini. Maka Tuhan mengatakan, aku akan menjadi bapa bagi anak-anak yatim. Karena Israel gagal lakukan itu. Aku akan menjadi orang yang pelihara janda-janda. Aku akan menjadi Allah yang pelihara. Jika engkau tidak punya orang bisa berharap kepada dia, maka serulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengingatkan engkau bahwa engkau adalah anak Tuhan. Nah saudara, ini yang membuat Tuhan memerintahkan Israel untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu di dalam belas kasihan. Nah maka ketika dikatakan carilah, ketoklah, kemudian mintalah, carilah, ketoklah, kamu akan dapat. Bagaimana mendapatkan dari Tuhan? Cara mendapatkan adalah lewat uluran tangan dari umat Tuhan. Umat Tuhan akan berbagian karena tahu Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Inilah yang dimaksudkan dengan kemurahan Allah. Ini aspek pertama dari kemurahan di dalam bagian ini. Sekarang saya masuk ke dalam bagian kedua. Di dalam bagian kedua, yang dimaksud dengan orang yang kekurangan bukan hanya orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Yang termasuk orang kekurangan bukan hanya janda-janda, bukan hanya anak-anak yatim. Yang termasuk orang kekurangan di dalam kisah Injil, kalau saudara baca Matius sampai tuntas, adalah orang-orang yang mempunyai problem besar dengan penerimaan Tuhan. Pemungut cukai misalnya, mereka bukan orang miskin. Mereka juga bukan orang yang secara kedudukan rendah. Mereka dapat dukungan besar dari kekaisaran Roma. Tapi mereka punya problem besar, mereka cuma pengemis. Karena mereka tahu mereka tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Ini kelompok kedua. Siapa orang yang kasihan? Bukan cuma orang miskin, tapi orang-orang yang tidak merasa layak datang kepada Tuhan. Saya pernah bicara dengan satu orang pensiunan tentara, lalu ngobrol-ngobrol dengan dia. Saya tanya, dia kadang-kadang ketemu saya di gereja sebelum saya ke GRII. Lalu saya tanya, kayaknya kemarin saya tidak lihat Bapak ke gereja, Anda ke gereja. Dia mengatakan enggak. Saya kadang ke gereja, kadang tidak. Karena memang kalau harus tugas ya enggak bisa. Kalau ada pekerjaan maksudnya, dia bukan tugas di militer lagi, dia sudah pensiun. Kalau ada pekerjaan saya enggak bisa. Lalu saya tanya, waktu itu saya baru awal-awal menjadi guru sekolah minggu, masih punya jiwa gembala yang lumayan hangat gitu ya. Saya tanya kepada dia, Bapak bisa saya doakan apa? Lalu dia mengatakan dengan hati yang berat, saya enggak tahu ya kalau kamu mau doakan saya Tuhan terima atau enggak. Kenapa enggak? Saya tidak rasa layak. Saya sudah kerjakan banyak hal di dalam pekerjaan atau di dalam keseharian saya yang sangat berdosa. Jadi kalau engkau mau berdoakan saya khawatir Tuhan enggak mau dengar. Nah ini saudara, orang-orang kasihan juga loh, ini orang-orang terpinggirkan. Karena mereka sudah ada di dalam dosa dan mereka tidak tahu bagaimana kembali ke Tuhan. Hidup saya sudah jauh dari Tuhan, semuanya sudah kacau, saya melakukan hal-hal yang unthinkable. Kalau saya telusuri kembali apa yang saya sudah kerjakan, saya tahu saya tidak layak untuk datang ke Tuhan. Dan saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang masih mampu menahan diri untuk tidak datang ke Tuhan dalam waktu tertentu. Tapi akan ada saat di mana mereka hancur hati. Mereka akan mengatakan, ini nggak bisa, saya nggak bisa begini terus, aku harus datang ke Tuhan. Saya tidak bisa hidup di dalam keadaan terbuang ini, aku harus datang ke Tuhan. Mau apa datang ke Tuhan? Mau minta makan, mau minta pemeliharaan, mau minta supaya status masyarakat naik? Bukan. Saya tidak perlu makanan diberikan oleh orang, saya sudah punya. Saya tidak perlu uang, saya cukup berada. Tapi saya perlu tahu kalau Tuhan masih mau mengampuni saya. Saya ingin tahu apakah masih ada kemungkinan aku diterima oleh Dia. Ini juga orang-orang yang akan datang ke pintu Tuhan dan mengetok, masih bolehkah saya masuk? Bolehkah
aku yang najis ini berdiri di depan rumahmu, ya Tuhan. Nah, ini orang-orang yang juga perlu belas kasihan. Saudara, ketika kita memandang kepada Allah, mencoba mengenal karakter Dia, maka sifat murah hatinya Tuhan langsung akan menyentuh hati kita. Dia bukan Allah yang terus ada di sorga yang tinggi, lalu memberi jarak yang besar dengan orang-orang yang mau cari Dia. Dengan mengatakan, kalau kamu mau cari saya, silakan cari dengan pengantaraan yang berlapis-lapis. Tapi ketika orang rendah hati datang ke Tuhan, Tuhan akan terima. Orang sombong datang ke Tuhan, Tuhan usir. Orang merasa dirinya layak datang ke Tuhan, Tuhan tidak gubris. Jangan pikir Tuhan akan menyediakan diri untuk semua orang. Orang-orang yang tidak rasa dirinya tidak layak, mereka tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Orang yang datang dengan keangkuhan dengan mengatakan, Tuhan otomatis terima saya. Ini justru kelompok yang tidak akan mengerti kemurahan Tuhan, karena dia tidak terima kemurahan Tuhan. Nah, maka ada kelompok lain, yaitu kelompok orang-orang yang hidupnya sangat kasihan, karena mereka tidak tahu akankah mereka diampuni atau tidak. Saudara, di dalam pelayanan dari seorang bernama Charles Finney, ini saya dengar cerita dari pendeta Stephen Tong ya. Satu kali dia pernah ketemu satu orang kaya, tapi kayanya karena dunia yang gelap. Dia adalah orang yang punya bisnis perjudian dan juga pelacuran. Kemudian dia mengatakan kepada Charles Finney dengan ancaman, Bapak ikut saya sekarang. Finney bingung, kenapa saya harus ikut kamu? Saya ancam kamu, kamu tidak ikut saya akan pukul kamu dengan orang-orang yang saya panggil untuk menangkap kamu. Finney bingung, kenapa ya? Lalu dia diajak untuk pergi ke tempat perjudian. Lihat ini semua, kamu lihat ada orang-orang yang hilang harta di sini. Orang-orang yang taruh biaya masa depan anaknya di meja judi, lalu hilang. Orang-orang yang taruh kekayaannya lalu habis. Semua disedot oleh bandar dan uangnya masuk ke kantong saya. Ini usaha saya. Lihat orang-orang yang kasihan itu. Engkau lihat? Lalu Finney bilang, iya. Lalu orang ini mengatakan, menurutmu saya orang jahat tidak? Finney mengatakan, iya kamu sangat jahat. Kalau begitu saya tanya, Tuhan bisa ampuni saya tidak? Finney mengatakan, jika engkau minta ampun, Tuhan mengampuni. Tapi Finney jawab dengan seadanya karena dia takut. Lalu orang ini dengan ancaman senjata, ajak Finney, jalan lagi. Maka Finney ikut dia, karena dia diancam, mau bagaimana? Jalan lagi, kemudian sampai di tempat pelacuran. Dari jauh orang ini mengatakan, di sana tempat pelacuran. Di sana banyak keluarga hancur. Banyak suami yang meninggalkan istrinya. Banyak orang-orang yang jadi cemar pikirannya. Karena seks yang dilampiaskan di tempat ini. Pelacur-pelacur yang saya ambil, banyak adalah anak-anak muda. Yang dari remaja sudah saya pelihara, yang perlu uang dari saya. Maka saya beri mereka uang, lalu mereka terpaksa masuk ke dalam dunia seperti ini. Jahat atau tidak? Finney bilang, jahat. Bisakah saya diampuni? Lalu Finney mengatakan, jika engkau minta ampun, kamu diampuni. Finney masih belum bisa kehilangan perasaan takutnya. Maka orang ini ajak, sekarang kamu ikut ke rumah saya. Lalu dia jalan dengan orang ini ke rumah dari orang ini. Dia lihat di situ ada anak yang mukanya sebelah bengkak. Dan dia lihat istri yang sangat kurus, yang ketakutan lihat dia. Kemudian Finney mengatakan, maaf, orang itu mengatakan kepada Charles Finney, ini keluarga saya lakukan kekerasan kepada mereka. Saya pukul anak saya pukul istri saya. Sekarang menurut kamu, itu jahat atau tidak? Waktu Charles Finney lihat keadaan anak dan istri orang ini, Charles Finney langsung kehilangan rasa takut. Dia tidak takut lagi. Dia sudah muak sama orang ini. Dia sudah lihat tempat judi, dia sudah lihat tempat pelacuran, dan sekarang dia lihat istri dan anak yang kasihan seperti ini. Dia tidak peduli orang ini akan tikam dia atau apa. Dia sudah sangat marah. Maka dia langsung lihat orang itu dan dia teriak, tidak ada orang yang saya kenal lebih jahat dari kamu. Tidak ada orang yang saya kenal yang akan dihukum di neraka lebih keras dari kamu. Kamu orang yang sangat jahat, kamu orang yang sangat kejam, kamu orang yang dosanya begitu besar. Setan memiliki kamu sampai ke akar hatimu. Tidakkah kamu tahu? Orang ini dengar Finney marah seperti itu, dia langsung lepas senjatanya karena takut. Dia langsung berlutut dan dia menangis habis-habisan. Dia mengatakan, untuk itulah saya bawa kamu ke sini. Saya ingin dengar sejujur-jujurnya. Saya sudah tidak tahu akan melangkah kemana. Saya akan tinggalkan hidup saya, tapi saya tidak tahu harus kemana. Maka saya mau tahu, masihkah mungkin saya diampuni? Wah, saudara, Finney melihat ada hati dari orang ini yang mulai dimenangkan oleh Tuhan. Mungkin dia ikut kebaktian berkali-kali lalu dia mulai merasa tergugah. Dia perlu bertobat, dia merasa sangat takut hidup yang seperti ini.
Maka Fini berkata dengan suara masih keras, maukah kamu tinggalkan dosamu? Mau tinggalkan usahamu sekali untuk selamanya? Orang ini gemetar dan mengatakan, mau. Saya tidak mau hidup begitu lagi. Lalu dia mengatakan, masih berani pukul keluargamu, pukul istrimu, pukul anakmu. Orang ini bilang, saya lebih suka tangan saya dipotong saja sekarang, daripada saya harus mengalami memukul orang yang saya kasihi lagi. Dia nangis habis-habisan. Dan dia mengatakan, saya tidak tahu apakah saya masih bisa diampuni atau tidak. Tolong beritahu saya, kalau saya minta ampun hari ini, masihkah Tuhan terima saya? Kali ini Vini dengan wajah yang sangat penuh haru. Dia mengatakan, anakku, Tuhan Yesus mati bagimu. Dan jika engkau terima dia, engkau memberi dirimu untuk menjadi milik dia. Dosamu disucikan dan Allah mengampuni kamu. Oh, orang ini langsung menangis sejadi-jadinya. Karena dia mengatakan, saya tidak merasa saya bisa dapat perlakuan seperti ini. Ini orang yang sedang mengetok. Dia mengetok bukan karena perlu uang. Dia mengetok bukan karena lapar. Dia mengetok karena dia tahu jiwanya akan binasa di neraka. Dan dia tidak punya pilihan. Harus lari ke Tuhan apapun resikonya. Asalkan Tuhan mau terima. Dan heran, Tuhan buka pintu untuk orang seperti ini. Tuhan buka pintu untuk orang miskin, semua bisa mengerti. Tapi Tuhan buka pintu untuk orang jahat, sulit orang mengerti. Waktu Yesus tolong orang miskin, tidak ada mulut orang Farisi marah-marah. Begitu Yesus mengampuni orang pemungut cukai, begitu dia mengatakan kepada pemungut cukai, dosamu diampuni. Begitu dia makan di rumah Zakeus, mulut orang Yahudi langsung mengatakan, Yesus ini kacau sekali. Kenapa mau mengampuni orang jahat seperti ini? Memberi belas kasihan kepada orang miskin itu satu hal. Tapi memberikan kemurahan kepada orang berdosa, itu hal lain. Yang sulit dimengerti oleh manusia di dunia. Maka saudara, Anselm di dalam buku Proslogion, dia mengatakan, coba jelaskan kepadaku apa itu kebaikan. Orang akan mengatakan kebaikan adalah ketika kita memperlakukan orang sebagaimana seharusnya dia diperlakukan. Tapi Anselm mengatakan Tuhan tidak seperti itu. Kebaikan Tuhan adalah dia memberlakukan pengampunan. Dia mengampuni. Kemurahan hatinya adalah kemurahan yang ditawarkan kepada semua kelompok yang sudah putus asa. Saya tidak tahu kemana lagi saya bisa perbaiki hidup. Selain mengetok pintu Tuhan dan memohon supaya dia mau memberikan suara dari atas. Apa yang kamu mau? Dan saya akan bilang, Tuhan, saya tidak mau binasa di neraka. Maukah engkau terima saya? Mungkin cuma sekadar kata, aku mengampuni, sana pergi. Itu sudah cukup. Tapi Tuhan tidak teriak, aku mengampuni, sana pergi dari atas jendela. Dia turun, dia buka pintu dan dia mengatakan, anakku mari masuk. Adakah di antara kamu memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, inilah kemurahan Tuhan. Maka saudara sekalian, ketika kita mengenal Allah yang murah hati seperti ini, yang membuat kita sadar di saat keadaan apapun kita datang ke dia, dia akan menerima kita. Maka kita menjadi sadar, penerimaan Tuhan bukan cuma penerimaan yang melegakan hati saya. Penerimaan Tuhan adalah penerimaan yang memberikan ke dalam jiwaku kemampuan untuk bermurah hati kepada orang lain. Sudah tidak ada orang akan bermurah hati lebih daripada penjahat yang diampuni. Tidak ada orang akan tergerak oleh belas kasihan selain mereka yang pernah menerima belas kasihan. Jika engkau pernah terima belas kasihan, bagikanlah belas kasihan. Jika engkau pernah menerima penerimaan Tuhan yang murah hati, bagikanlah kemurahan di dalam hidupmu. Inilah buah roh. Buah roh bukan cuma sekadar tindakan murah hati yang tidak mengerti dari mana asalnya. Orang di dalam agama manapun akan diajarkan untuk murah hati, memberi. Tapi memberi tidak didorong oleh sebuah dorongan murni. Memberi didorong oleh keharusan. Karena kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Kamu sudah beri orang miskin berapa banyak? Oh, saya sudah beri 1 juta. Enggak bisa, minimal 1,5 juta baru selamat. Kalau kamu belum memberi sebanyak itu, kamu tidak selamat. Saudara, kalau agama mengancamkan kehilangan keselamatan bagi orang supaya mereka berbuat baik supaya nanti selamat. Ini bukan agama yang baik. Tapi Allah bukan pendiri agama seperti itu. Allah mengatakan, saya mengampuni kamu. Tuhan, apa yang harus saya bayar untuk menerima pengampunanmu? Tidak ada. Aku mengampuni kamu, aku berbelas kasihan kepadamu. Maka setelah saudara dihantam, dibikin kagum dengan kemurahan Tuhan itu.
saudara akan berubah. Saudara akan menjadi orang yang penuh kemurahan. Kenapa penuh kemurahan? Karena saya sudah terima kemurahan. Kenapa saya kejam kepada orang lain, sedangkan Allahku begitu bermurah hati kepada saya? Nah maka saudara, siapa yang miskin, siapa yang menderita, siapa yang terpinggirkan, siapa yang berdosa, siapa yang cemar, yang tidak tahu bagaimana harus kembali karena sadar dirinya begitu cemar, mari datang ke Tuhan. Dan Tuhan akan nyatakan kemurahannya. Dan setelah kita menerima kemurahan, Roh Kudus bekerja dalam hati kita secara begitu indah. Membuat kita rindu berbagi, rindu memberikan kemurahan. Kemurahan di dalam pengampunan, kemurahan di dalam kerinduan untuk memberi, dan kemurahan di dalam kerinduan untuk membagi apa yang kita miliki. Kemurahan hati bukan muncul dari sebuah tindakan untuk dapat sesuatu. Kemurahan hati adalah tindakan yang muncul dari penerimaan yang penuh murah hati yang kita dapat dari Tuhan kita. Kiranya berkat Tuhan yang mengampuni orang-orang yang tidak layak, yang memelihara orang-orang yang miskin dan sulit, menggerakkan kita untuk mempunyai kemurahan hati yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah karena Engkau adalah Allah yang murah hati. Ketika kami datang karena kami tidak tahu harus kemana lagi kami pergi, Tuhan bukan cuma memberi apa yang kami perlu. Tuhan bahkan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-Mu yang Engkau tampung di bumi ciptaan-Mu. Dan ketika kami datang kepadamu karena kami sudah tidak punya lagi keyakinan bahwa kami bisa diampuni, Tuhan dengan penuh belas kasihan menerima kami dan mengampuni kami. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu. Kami bersyukur karenanya. Kiranya Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan hati yang bersyukur. Kami gampang digerakkan oleh kemurahan hati, sehingga kami tidak menendam kepada orang lain. Dan kami juga tidak keras hati, menyimpan belas kasihan bagi orang lain. Tolong kami, supaya buah dari Roh Kudus-Mu dengan limpah dinyatakan dalam hidup kami. Peliharalah kami ya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.